akan mengajak kalian semua menjelajahi dua ikon budaya di kota Yogyakarta, yaitu adalah Malioboro dan Taman Sari. Yang buat penasaran, ikutin aku terus. Let's go! Halo semua, jadi aku mau jalan ke depan kampus Sanata Dharma yang di depan kampus 2. Jadi aku mau naik kelas Jogja untuk ke Malioboro-nya. Jadi ikutin aku terus. Di sini saya berjalan menuju halte Trans Jogja di depan kampus 2 Sanata Dharma. Kemudian saya membayar tiket sejumlah 2.700. Di sini saya masih menunggu sampai bisnya datang. Setelah bisnya datang, saya masuk ke dalam Trans Jogja. Transportasi umum ini menjadi pilihan banyak wisatawan dan warga lokal karena nyaman, murah, dan menjangkau hampir semua titik wisata. Dari halte hanya membutuhkan sekitar 15 menit untuk sampai di jantung kota Jogja, yaitu Jalan Malioboro. Halo semua, jadi aku sekarang sudah sampai di Malioboro, ikon utama Yogyakarta. Jadi tempat ini bukan hanya jalanan biasa, tapi ini adalah ruang budaya hidup. Jalan Malioboro ini bukan sekedar tempat belanja saja, tetapi tempat masyarakat dan wisatawan menyatu. Di sini suara angklung dari pengamen jalanan berpadu dengan aroma sate khas Jogja yang sangat menggoda. Sepanjang trotoar saya melihat pedagang penjajakan batik, pernak-pernik wayang, aksesoris khas Jawa, hingga lukisan potret. Semuanya unik, otentik, dan penuh cerita. Tidak hanya itu saja, di sepanjang Jalan Malioboro kita juga bisa menemukan para pengamen yang menyumbangkan suara dan musik mereka. Suara mereka jadi bagian dari suasana khas Jogja. Yang menarik dari Jogja yaitu kawasan ini ramah sekali dengan pejalan kaki. Ada bangku, ada lampu antik, dan ada ruang terbuka yang membuat kita nyaman menikmati suasana kota Yogyakarta. Kalau kamu cari oleh-oleh khas Jogja, jangan lupa mampir ke Pasar Beringharjo. Pasar ini sudah ada sejak 1758 yang menjadi bagian penting dari sejarah ekonomi Jogja. Tak jauh dari jalan utama Malioboro, berdiri Pasar Beringharjo. Pasar tradisional ini sudah menjadi denyut ekonomi rakyat sejak zaman kolonial. Di dalamnya berjajar penjual batik, kain lurik, rempah-rempah, bahkan kuliner tradisional seperti jenang dan gudeg kering. Saat malam tiba, Malioboro berubah. Lampu-lampu menyala, suara musik terdengar dari kejauhan, dan jalan ini menjadi panggung budaya Jogja. Halo semua, setelah saya puas menyelusuri Malioboro, saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke sebuah tempat yang menyimpan jejak sejarah Keraton Yogyakarta, yaitu adalah Taman Sari. Dari kawasan Malioboro hanya membutuhkan 10-15 menit untuk menuju ke Taman Sari. Meski tak populer, Malioboro sebagai pusat berbelanja, tempat ini juga menyimpan pesona tersembunyi yang sangat kuat, jejak kejayaan masa lalu yang masih bisa kita saksikan di hari ini. Yang penasaran? Ikutin aku terus! Halo teman-teman semua, jadi aku lagi ada di Taman Sari, salah satu tempat wisata di Yogyakarta. Yang penasaran tempat Taman Sari? Ikuti terus! Tak jauh dari Malioboro berdiri Taman Sari, kompleks keraton yang dibangun pada abad ke-18. Dulunya tempat ini adalah taman kerajaan, tempat peristirahatan, meditasi, bahkan perlindungan. Arsitektur Taman Sari adalah hasil perpaduan budaya Jawa dan Portugis, dirancang oleh arsitek dari Eropa dan Tionghoa. Disinilah pusat keindahan Taman Sari. Kolam pemandian ini dulunya menjadi tempat peristirahatan bagi keluarga kerajaan. Airnya yang tenang, bangunan bergaya unik, dan suasana yang sejuk menciptakan ketenangan yang tak ternilai. Konon, sultan yang akan berdiri di menara itu mengamati para permaisuri mandi sambil memilih salah satu dari mereka untuk menemaninya. Terdengar klasik, tapi kisah ini menjadi bagian dari sejarah yang menyelimuti tempat ini.
salah satu sudut, saya menemukan pajangan sederhana berisi rempah-rempah seperti lengkuas, serai, dan bawang. Bukan sekedar hiasan, tapi simbol keseharian masyarakat Jawa yang dekat dengan alam dan tradisi. Rempah-rempah ini mengingatkan kita bahwa budaya tidak hanya ada di istana atau di bangunan megah, tapi juga di dapur, dirasa, dan di aroma yang diwariskan turun-temurun. Jadi, saya sedang menyelusuri lorong bawah tanah di Taman Sari. Lorong ini bukan sembarang lorong, ia dulunya menjadi jalur rahasia keluarga kerajaan. Dengan pencahayaan alami yang minim dan dinding batu yang lembab, suasananya terasa misterius namun menenangkan. Bayangkan, ratusan tahun lalu, lorong ini menjadi tempat perlindungan dan jalur pelarian. Kini, kita bisa menapaki jejak masa lalu itu secara langsung. Tempat ini seperti menyimpan bisikan sejarah di setiap lengkungan dindingnya. Dua tempat ini bukan sekedar destinasi wisata saja, teman-teman. Mereka adalah saksi sejarah, warisan budaya, dan wajah hidup di masyarakat kota Yogyakarta. Saya mau berterima kasih karena kalian sudah mau ikut perjalanan di hari ini. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya tentang kota-kota yang luar biasa di Indonesia. Bye-bye!